Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari ini sudah hampir berakhir. Mungkin ada di antara kita yang menutup hari ini dengan rasa syukur. Pekerjaan berjalan lancar, keluarga dalam keadaan baik, dan hati terasa tenang. Tetapi mungkin ada juga yang malam ini memikirkan sesuatu. Ada masalah di tempat kerja, hubungan yang belum pulih, atau doa yang sudah lama dipanjatkan, tetapi jawabannya belum juga datang. Siang tadi kita belajar tentang Yakub yang ditipu oleh Laban. Kalau kita berada di posisi Yakub, mungkin kita akan berkata, "Tuhan, bukankah Engkau sudah berjanji menyertaiku? Mengapa Engkau membiarkan ini terjadi?" Bukankah pertanyaan itu juga muncul dalam hidup kita? Ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar sedang bekerja? Malam ini, firman Tuhan mengajak kita melihat satu ayat yang sangat sederhana, tetapi penuh pengharapan. Mari kita membaca bersama Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sahabat terkasih, Daud tidak berkata bahwa kita harus mengerti dulu semua rencana Tuhan. Ia juga tidak berkata bahwa semua masalah akan langsung selesai besok pagi. Yang Daud katakan adalah, serahkan dan percayalah, lalu Tuhan akan bertindak. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang membuka sebuah usaha kecil. Selama bertahun-tahun, usahanya berjalan cukup baik. Pelanggannya banyak, dan ia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun suatu waktu, sebuah bengkel besar dengan peralatan yang jauh lebih modern dibuka tidak jauh dari tempatnya. Pelan-pelan pelanggan mulai berkurang. Setiap sore ia menghitung hasil usahanya dan jumlahnya semakin sedikit. Suatu malam ia duduk sendirian di depan bengkelnya. Ia berkata dalam hati, "Apa gunanya saya bekerja keras kalau akhirnya seperti ini?" Besok paginya ia tetap membuka bengkelnya seperti biasa. Ia melayani setiap pelanggan yang datang dengan ramah. Ia memperbaiki kendaraan dengan teliti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Hari itu, ia memilih tetap melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa bulan kemudian, sesuatu mulai berubah. Banyak pelanggan kembali datang, bukan karena bengkelnya lebih besar, bukan karena tarifnya lebih murah, tetapi karena mereka percaya pada kejujurannya. Ketika seseorang bertanya, "Bagaimana kamu bisa bertahan?" Ia menjawab sederhana, "Saya tidak bisa mengendalikan keadaan. Saya hanya bisa tetap setia melakukan apa yang benar dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan." Sahabat terkasih, hal itulah yang diajarkan Mazmur 37. Daud tidak mengatakan bahwa kita harus pasif. Bukan berarti kita hanya berdiam diri dan menunggu mujizat. Bahwa kita harus mengendalikan Daud juga tidak berkata bahwa kita harus mengendalikan semua keadaan. Yang ia ajarkan adalah melakukan bagian kita, lalu mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kadang kita berkata, "Saya sudah menyerahkan masalah ini kepada Tuhan." Tetapi 5 menit kemudian, kita memikirkannya lagi. Besok pagi, kita khawatir lagi. Besok malam, kita gelisah lagi. Kalau begitu, apakah kita benar-benar sudah menyerahkannya? Menyerahkan berarti kita berhenti mencoba menjadi pengendali atas segala sesuatu. Ada banyak hal dalam hidup yang memang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan. Kita bahkan tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok.
Tapi ada satu hal yang pasti, Tuhan tetap memegang kendali. Dan ketika Daud berkata, ia akan bertindak, itu berarti Tuhan tidak tinggal diam. Mungkin caranya berbeda dari yang kita harapkan. Mungkin waktunya tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Sahabat terkasih, yang paling sulit bukanlah membaca ayat ini. Yang paling sulit adalah mempercayainya ketika hidup sedang tidak baik-baik saja. Saat doa belum dijawab, saat masalah belum selesai, saat orang yang menyakiti kita seolah-olah hidupnya baik-baik saja. Kita mulai bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan bertindak? Pertanyaan itu sangat manusiawi. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun pernah menantikannya. Tetapi Mazmur 37 mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Kalau kita kembali mengingat kisah Yakub, Tuhan sebenarnya bisa saja mencegah Laban menipu Yakub. Namun Tuhan tidak melakukannya. Bukan karena Tuhan tidak peduli, melainkan karena melalui proses itu, Yakub sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita meminta Tuhan segera mengubah keadaan, padahal Tuhan sedang mengubah hati kita. Dan perubahan hati itu seringkali menjadi jawaban yang paling kita butuhkan. Sahabat terkasih, pernahkah sahabat menanam sebuah biji? Pada hari pertama tidak ada yang terlihat. Hari kedua juga belum ada. Seminggu kemudian tanah itu masih tampak sama. Kalau kita hanya melihat permukaannya, kita bisa mengira tidak ada apa-apa yang sedang terjadi. Padahal di bawah tanah, akar mulai tumbuh. Proses itu tidak terlihat, tapi justru itulah bagian yang paling penting. Demikian juga cara Tuhan bekerja. Seringkali kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, sedangkan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita lihat hari ini. Mungkin Tuhan sedang membuka jalan yang belum kita ketahui. Mungkin Dia sedang mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Mungkin Dia sedang melindungi kita dari sesuatu yang bahkan belum kita sadari. Atau mungkin Dia sedang membentuk karakter kita agar siap menerima berkat yang telah Dia sediakan. Karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan diam. Tidak semua pekerjaan Tuhan dapat langsung kita lihat. Sahabat terkasih, bagaimana kita menjalani hari-hari penantian? Mazmur 37 memberikan jawabannya. Tetap percaya, tetap melakukan apa yang benar, tetap hidup dengan jujur, tetap mengasihi, tetap berdoa, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jangan biarkan kekecewaan membuat kita berubah menjadi pribadi yang pahit. Jangan biarkan perlakuan orang lain menentukan karakter kita. Biarlah firman Tuhan yang membentuk hati kita. Karena pada akhirnya kita tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Kita bertanggung jawab atas bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin malam ini masih ada beban yang kita bawa. Masalah itu mungkin belum selesai ketika renungan ini berakhir. Telepon yang kita tunggu mungkin belum berbunyi. Jawaban doa mungkin belum datang. Keadaan mungkin belum berubah. Tetapi satu hal tetap benar. Tuhan masih memegang hidup kita. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah lupa. Dan Dia tidak pernah terlambat. Mungkin malam ini yang kita perlu lakukan bukan mencari semua jawaban, melainkan menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia lebih mengetahui apa yang kita perlukan daripada yang kita ketahui sendiri. Sahabat terkasih, Mazmur 37 ayat 5 mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sederhana. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak.
Urutannya bukan bertindak dulu baru percaya, melainkan percaya dulu, lalu Tuhan bertindak menurut waktu dan caranya. Itulah iman. Iman bukan berarti kita tahu bagaimana Tuhan akan bekerja. Iman berarti kita tetap percaya kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat semuanya. Kalau malam ini hati kita masih gelisah, cobalah serahkan kembali semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kita tidak harus memikulnya sendirian. Dia melihat air mata yang tidak dilihat orang lain. Dia mendengar doa yang mungkin belum dijawab hari ini. Dan dia sedang bekerja, bahkan ketika mata kita belum dapat melihatnya. Karena itu beristirahatlah malam ini dengan hati yang tenang. Bukan karena semua persoalan sudah selesai, tapi karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan tangannya tidak pernah melepaskan orang-orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan malam ini memberi ketenangan, pengharapan, dan kekuatan baru bagi kita semua. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan malam ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk menyerahkan hidup kami kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan bertindak pada waktu yang tepat. Walaupun kami tidak selalu mengerti jalan-Mu, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja bagi kebaikan anak-anak-Mu. Bapa, malam ini kami menyerahkan setiap beban yang masih kami pikul. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami hadapi, doa-doa yang masih kami nantikan jawabannya, dan kekhawatiran yang tidak kami ceritakan kepada siapapun. Ajarlah kami untuk tidak dikuasai oleh rasa takut atau gelisah. Berikan kami hati yang tetap percaya, sekalipun keadaan di sekitar kami belum berubah. Mampukan kami untuk tetap hidup di dalam kasih, kejujuran, dan kesetiaan kepadamu, sambil menantikan waktu-Mu yang terbaik. Kami juga berdoa bagi keluarga kami. Kiranya Engkau melindungi setiap anggota keluarga kami, menjaga mereka sepanjang malam, memberikan kesehatan, damai sejahtera, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Saat kami beristirahat malam ini, biarlah hati kami tenang karena kami tahu hidup kami berada di dalam tangan-Mu. Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini kita dapat beristirahat dengan hati yang lebih tenang. Apapun yang masih menjadi pergumulan, percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan bekerja dengan cara serta waktunya yang sempurna. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.